Halo everyone, welcome to Study with me. Oke, seperti biasa nih yang baru datang ke channel aku, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di video aku, kita akan belajar bersama-sama mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, pada video ini spesial nih, karena ini video terakhir kita membahas tentang manajemen pendidikan, yaitu bab 14, Total Quality Management. Stay tune ya, dan jangan sampai di skip karena ini video terakhir. Nah, pada pembahasan pertama ini kita harus tahu dulu nih konsep dasar dari total, quality, dan manajemen. Kita golongkan dulu nih dari kata pertama total. Total itu dapat kita artikan keseluruhan. Quality adalah tingkat keunggulan yang diberikan untuk produk atau layanan. Sedangkan manajemen adalah tindakan seni atau cara merencanakan, mengendalikan, serta mengarahkan. Jadi, pengertian dari total quality management adalah seni mengelola manajemen dalam memimpin dan memfasilitasi semua kontributor untuk dua tujuan utama nih. Yang pertama, kepuasan total klien melalui produk dan layanan yang berkualitas. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan terhadap proses, elemen, orang, pemasok, mitra, produk, dan kenyamanan. Lalu hal apa nih yang menjadi pilar keberhasilan dari TQM itu sendiri? Jadi ada 5 pilar nih yang mendukung keberhasilan dari TQM. 5 pilar ini harus saling berkaitan dan harus saling sama-sama kuat. Jika salah satunya lemah, maka yang lain ikut lemah. Yaitu yang pertama, produk. Produk ini merupakan titik pusat dari tujuan. Dan produk ini tidak terwujud jika tanpa adanya proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlukanlah pemimpin yang kuat. Dan pemimpin itu sendiri harus mempunyai komitmen. Lanjut nih ke implementasi dari total quality management. Itu ditandai dengan adanya yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, standar mutu. Yang ketiga, perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, perubahan organisasi. Dan yang kelima, usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, dalam pengimplementasian TQM ini pasti memiliki hambatan. Apa saja sih? Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan yang masih bersifat makro oriented. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, yaitu ada leadership. Yang kedua itu ada rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga itu ada sistem reward. Yang keempat aturan organisasi. Dan yang kelima budaya kerja. Lanjut nih, penerapan total quality management dipermudah oleh beberapa piranti yang disebut alat TQM. Alat-alat ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. Ada 8 nih alat TQM itu. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Yang kedua, diagram alur. Diagram alur ini salah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan.
antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga, analisis SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat, ranking preferensi merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang kelima yaitu analisis tulang ikan, yaitu dikenal sebagai diagram sebab akibat. Yang keenam, penilaian kritis adalah alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur. Yang ketujuh yaitu benchmarking adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Dan yang terakhir yaitu diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan, suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi sebagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah atau peluang. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih. Ini video terakhir tentang manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kalian yang telah menonton aku dari bab 1 sampai bab 14. Dan semoga ilmunya tersampaikan dan bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sampai jumpa guys.